Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semua, teman-teman Davis Electrician Channel, ya, channel yang membahas mengenai ilmu listrik, khususnya di bidang Electrical Engineering Power System. Nah, sahabat-sahabat semua, di part ketiga ini coba kita membahas mengenai perhitungan yang sudah perhitungan terakhir, ya. Perhitungan yang sebelumnya kan sudah semua, dari bagaimana teknik untuk menghitung iterasi, ya, kemudian iterasi yang kita cari sampai iterasi ke-8 sampai konvergen. Maka setelah kita dapat parameter-parameter yang kita butuhkan dalam mencari perhitungan airin daya, maka kita hitung kembali ya. Nah, ini saya akan coba rapikan sedikit ya, ini saya hapus. Kemarin kita di 8 ya, kita sekarang yang seperti saya sampaikan terlebih dahulu yang kemarin, kita masuk ke nilai yang iterasi yang ke-7. Nilainya tegangannya hampir sama, cuman perbedaannya adalah pada sudutnya. Oke teman-teman, kita gunakan ya yang iterasi yang ke-7. Ya, kenapa gunakan iterasi ke-7? Coba lihat video saya yang mengulas tentang ini. Ya, ini saya hapus dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk mencari besar aliran daya di sini, maka yang pertama adalah kita harus mencari berapa besar daya yang dibangkitkan oleh generator 1 atau dari slack bus ini. Maka rumusnya adalah S1 itu sama dengan V1 dikali I konjugat I1 ya. Dimana I1 ini ya, I1 itu adalah terdiri dari I12 ditambah I13. Maksudnya adalah kenapa? Jadi tegangan di sini itu dikali dengan besarnya arus yang dari sini ke sini dan dari sini ke sini ya, penjumlahannya. Nah, oleh karena itu kita harus mencari dulu nilai ini. Nah, dan nilai ini. Untuk kita mencari arus, kita harus mengetahui berapa besar impedansi. Nah, kemarin kan yang di part satunya sudah kita ketahui ya. Kemarin itu untuk Y11 ya. Y11 atau impedansi 11 besar ya. 11 itu sama dengan 6,25 ditambah J18 ya, 18,75. Kemudian Y12 itu minus 1,25. Kemudian dikurang J 3,75 ya. Kemudian Y13 itu kemarin di sini minus 5 dikurang J 15 ya. Kemudian Y21 itu sama dengan ini ya, minus 1,25 ya, 25 dikurang J 3,75. Kemudian Y22 nah, Y22 itu adalah 2,9167 ditambah J 8,75. Kemudian Y23 itu sama dengan minus 1,10. Oke ya. Oke, masukkan angkanya. Sekarang kita masih nilai I12. Ingat, ini adalah konjugat ya. Konjugat. Apa sih maksudnya konjugat? Nanti lihat di video yang ini ya, agar teman-teman bisa mereview lagi ya. Ini adalah Y12 dikali V1 dikurang ya V2. Oke. Maka masukkan angkanya. Ya, Y12 ini minus 1,25 dikurang J 3,75 ya. Kemudian dikali V1 itu berapa? V1 itu kan 1 ya. 1 ditambah J0 ya, dikurang V2. V2 kemarin berapa? Nah, ingat V2 ini kita harus sudah berubah dalam bentuk bilangan kompleks ya. Ini buat dulu di sini V2 ya. Sini V2, ini V1, sini V3. Oke. Kalau V1 kan 1 ditambah J0 ya. Kemudian di sini kita lihat V2-nya adalah berapa nih? 0,9 ya. 0,99919 ditambah J 0,0427. Kemudian V3-nya adalah 1,045 ditambah J 0,0005 ya. V3 kan diketahui nih di sini 1,045 ini ya. Cara mendapatkan nilai ini tinggal dikali saja ya. Nilai bilangan
bilangan polarnya ini, ya, dikalikan dengan sudut, ya. Kalau misalnya dia yang di sini, ini menggunakan kosinusnya, ya. Oke. Maka di sini V1, ya, kalau V1 berarti 0,99919 tambah J 0,0427, ya. Di sini ini sama ini, ya. Ini kan ini. Oke, terkurung. Di sini adalah 0,21876 plus J 0,077525. Oke, nilainya. Kemudian kita cari yang I13. I13 berarti Y13, nah, dikali V1 dikurang V3. Masukkan angkanya. Y13 ini minus 5 minus 15, V1 dikurang V3 ini 1,045 tambah J 0,0005. Oke. Jadi kalau kita eksekusi, nilai ini kita eksekusi, maka dapatlah hasilnya 0,07529 dikurang J 0,22493. Oke. Dapat nilainya ini. Maka masukkan nilainya ini dan ini. Jadi S1 sama dengan, ya, V1 tadi berapa? V1 itu adalah 1 plus J0 dikali I12, ini ditambah ini 0,21876 plus J 0,077525, kemudian ditambah 0,075209 kurang J 0,22493. Oke, bagaimana cara penjumlahannya ini? Lihat di video kita, ya, di video saya yang judulnya adalah bilangan kompleks sistem tenaga, ya, judulnya itu. Jadi kalau kita hasilkan di sini, kemudian ingat di sini kan dia masih bilangan seperti ini, maka kita nanti coba kalikan langsung dengan X base-nya. X base-nya ini kan 100. Nah, maka kalau ini kita selesaikan kemudian kalikan 100, maka di sini dapatlah hasilnya 31,55 plus J 15,627. Inilah nilai MW. Di sini nilai M var. Oke. Jadi kita ketahui nilai ini, ya. Nilai inilah yang mensuplai atau menjadi penyeimbang sistem yang ini, ya. Kalau di sini, ya, hasilnya 31, di sini 15, ya. Ini kekuatannya. Maka mengalirlah aliran daya di sini, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Kebetulan di bus 3 ada pembangkit, ya. Kemudian di bus 2 tidak ada pembangkit, kemudian dia menjadi beban. Maka nanti ini lari ke sana berapa, ini lari ke sini berapa, ya. Nah, kita sudah ketahui S base-nya sudah seperti ini. Ya. S1-nya sudah seperti ini. Selanjutnya, kita mencoba untuk mencari nilai S12. Ya, S12 itu maksudnya adalah aliran daya yang berupa daya aktif dan daya reaktif itu yang mengalir ke sana itu berapa sih? Yang ke sana itu berapa sifatnya? Ya. Oke, kita cari turunannya. Ya, S12 itu sama dengan V1 dikali dengan I12. Ya, ini kan sudah dapat langsung saja. 1,0 plus J0 dikali I12 mana? Ini 0,21876 tambah J 0,077525. Oke. Ya, ingat ini konjugat, ya. Nanti konjugat itu, ya, nilai daripada polaritasnya ini berubah nanti kalau untuk mencari nilai dari kebalikan dari ini, ya. Sehingga kalau kita eksekusi nilainya, ya, I12 itu sama dengan 23,188 plus J 8,2176. Oke. Nilainya. Oke, sekarang kita masuk yang ke
S121. S21 berarti sama ya, V1 dikali I21 konjugat ya. Ini kan tetap 0 tambah J 0. Kemudian ini polaritasnya dirubah jadi minus 0,21876 minus J 0,077525. Oke. Maka kalau kita cari nilainya, dapatlah angkanya di minus 22,757 plus masih minus ya, minus 9,5104. Oke. Ini untuk I1, I2 ya. Jadi 1 ke 2 itu nilainya sekian, berarti positif dianya ya, yang ke sana positif. Berarti dia, kalau positif berarti ada aliran daya yang mengalir ke sini. Nah, kalau ini ya I21 berarti ya ada aliran daya yang menuju ya 21 ya, di sini 2 ke 1 ya, ada yang menuju ke sana. Ya, kalau misalnya dari sini ke sana berarti kan dia keluar ya. Lanjut yang berikutnya, S1 S21 berarti S13. S13 itu adalah V1 dikali ya nilai I13 konjugat. V1 ditambah J0 dikali I3 masih ini ya. Nah ini 0,075209 kurang J 0,22493. Oke, kalau kita eksekusi nilainya ya, maka dapatlah hasilnya di sini 7,9722 ya, dikurang J 23, berapa ini? 843 ya. Oke. Ini kita eksekusi nilainya. Kemudian selanjutnya 31. Ini V1 dikali I31 konjugat. Maka nilainya J0 dikali dengan, nah ini kebalikannya. Ya, karena ini di sini plus berarti dia minus 0,075209 plus, ingat ya. 0,22493. Oke. Maka masukkan hasilnya ya 31, berarti di sini hasilnya adalah 7,8547 di plus ya, plus 23,505. Oke ya, di sini. Kemudian yang berikutnya di sini lagi S23 ya. Sama dengan V2 dikali dengan I23 ya. Oke, I23. Nah, I23 sama dengan itu, berarti I23 sama dengan Y23 dikali dengan V2 dikurang V3. Oke. I23 berapa? I23, ini Y23 mana tadi ya? Y23 minus 16667 dikurang J5. Oke, dikali dengan V2-nya. V2-nya ini. Nilai ini ya. Nilai ini. Langsung saja ya, V2 dikurang V3. Nilainya ini tuh ini sama ini. Maka kalau kita eksekusi nilainya, ini I2 adalah minus 0,26661 minus J 0,17834. Oke. Masukkan angkanya ini. V2 kan ini 0,99919 ditambah J 0,000427 dikali I2 I12 ya. Ini I12 berarti minus 0,26661 dikurang J 0,17834. Oke. Nah, kalau kita eksekusi nilainya ini, maka keluarlah nilainya berapa? Minus
27,86 minus J 18,637. Sekarang kita cari kebalikannya, 32. 32 itu V2 dikali I 23. 32. Ini V2 itu sama dengan ini, ya, ini 0,99913 ya, kali ya ditambah J 0,0427. Oke, dikali ini kebalikannya. Berarti plus ya 026661 ditambah J 0,17834. Oke. Oke, masukkan hasilnya. Ya, hasilnya ini tetap ya. Tidak berbeda, maka di sini menjadi plus J 18637. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah lossesnya ya. Lossesnya, losses atau rugi-rugi daya yang terjadi pada jaringan ini. Maksudnya apa? Jadi setelah S12 ke sana ya S12 itu kan positif ya. Ya, di sini S12 ya, kemudian S21 yang ke sini ya, S21. Nah, kemudian di sini S13 yang ke sana S31. Kemudian yang ke sana adalah S32, yang ke sini adalah S23. Nilainya ini. Maka kita cari selisihnya. Maka kalau mencari berapa besar selisih yang ada di sini, ya, berapa ada selisih di sini, tinggal dikurangkan saja. Yang S12 dikurang dengan S21. Jadi S1 sama dengan ya S12 ya. S12 SL ini. SL12. SL12 maksudnya SL yang dari 1 ke 2. Ya, itu sama saja dari SL2 ke 1 sama saja. Berarti S12 dikurang S21. Oke. Jadi teman-teman cari sendiri nilai ini dikurang nilai ini ya. Maka dapatlah di sini hasilnya 0,43092 dikurang J 1,2928. Kemudian SL13 sama dengan 13 dikurang S31. Oke, kalau kita cari ya nilai ini dikurang dengan nilai ini, maka didapatlah nanti hasilnya 0,1125 dikurang J 0,3375. Dan terakhir SL23 S23 dikurang S32. Maka ini kurang ini hasilnya 0. Oke, pada kasus data seperti ini ya, sebenarnya tidak ada juga data yang gampang-gampangan seperti ini ya. Di realnya itu nggak ada juga. Tapi ini kan contoh perhitungannya saja. Nanti di video-video berikutnya coba kita compare data real lapangan, kita masukkan ke sini ya. Ya. Oke, ini sudah didapat nilainya, ini sudah didapat nilainya, Maka di sini sudah satuannya sudah dapat satuan mega ya, karena di sini kita sudah dalam bentuk mega S1-nya ya. Oke ya. Nah, timbullah pertanyaan lagi yang belum terjawab pastinya ya. Silakan teman-teman menjawab. Di sini kan yang diketahui dari daya aktif P2. Nah, sekarang daya reaktif ya Q2. Nah, bagaimana mencarinya? Daya aktif Q2 sama saja seperti yang teman-teman cari kemarin ya. Misalnya ini Q2 itu kan sama dengan Q21 ditambah Q22 ditambah Q23 kan sama aja. Nah, terus Q21 itu kan sama dengan Y1 Y21 ya dikali dengan V1 dikali V2 dikali cos dikali sin ya, karena dia pakai ini daya reaktif sin sudut daripada 21 ya dikurang delta 1 ditambah delta 2. Cari ini hasilnya ini nanti ya. Maka hasilnya ini adalah 0,42155 kali 100 M var. Oke. Jadi ini dicari dulu. Jadi Q2122, Q23 dicari seperti ini. Ya, nanti setelah itu dijumlahkan. Ingat, menggunakan sudutnya adalah sudut yang paling terakhir tadi.
ya, iterasi yang terakhir tadi, iterasi yang terakhir. Kemudian V-nya adalah V yang menggunakan iterasi terakhir. Ini nih hasilnya. Oke ya. Oke, mungkin begitu saja video kita kali ini ya. Ini sebenarnya hitungannya sangat sederhana sekali karena kita menggunakan sistem hanya 3. Nah, di video berikutnya saya akan mencoba mengcompare bagaimana cara perhitungan manual di MATLAB ya. Bagaimana membahasakan bahasa matematika kita ini, pertulangan ini dengan menggunakan MATLAB. Pastinya menggunakan MATLAB, berapa angka yang kita inputkan itu yang mereka running ya, sehingga untuk melakukan perhitungan manual seperti ini maka kita butuh data yang valid ya. Kenapa kita gunakan MATLAB? Karena nggak mungkin kalau kita mencari bus yang sampai 70, 100 bus atau katakanlah 30 bus aja lah atau 15 bus saja. Kalau iterasinya sudah sampai puluhan, kita agak kesulitan, sehingga kita coba menggunakan software. Kita coba dulu menggunakan MATLAB. Jadi kita compare perhitungan manual secara ini, kita coba compare di MATLAB. Oke ya, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat kepada rekan-rekan yang jauh di sana ya, terutama teman-teman yang saat ini sementara masih tahapannya masih belajar ya, belajar perhitungan aliran daya. Dan bagi teman-teman juga yang sudah pernah mengetahuinya atau sudah pernah paham dengan ini ya, maka manakala ada perhitungan-perhitungan yang keliru ataupun kurang, maka saya pun membuka diri untuk dikoreksi apa yang kita tampilkan di video ini. Oleh karena itu tetap stay tune terus di video ini, jangan lupa subscribe, terus komen. Kalau misalnya video ini bermanfaat kepada teman-teman, maka bagikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman kita yang lain di sana sangat membutuhkan pengetahuan tentang ini. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.